Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengelolaan barang milik negara pada aplikasi persediaan dan aplikasi Simak BMN. Perkenalkan saya Farid Jamahsari dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Apa itu barang milik negara atau sering disebut dengan BMN? Barang milik negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berupa barang yang diperoleh dari hibah, sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap. Penyajian barang milik negara dalam laporan keuangan akan terjadi dalam neraca keuangan. Adapun komponen dari neraca keuangan, di dalamnya ada aset lancar yang salah satu komponennya berupa persediaan, kemudian aset tetap yang komponennya terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. Serta dalam neraca keuangan juga terdapat aset lainnya yang berupa aset tak berwujud dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Bagaimana hubungan antar aplikasi yang akan kita gunakan dalam rangka mencatat aset tetap dan aset lancar? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi persediaan yang berfungsi untuk menginput transaksi persediaan. Kemudian transaksi ini akan dikirimkan ke dalam aplikasi Simak BMN beserta jurnal pembentukan pada transaksi persediaan. Kemudian, dalam aplikasi Simak BMN akan dilakukan proses terima data dan jurnal dari aplikasi persediaan. Kemudian, aplikasi Simak BMN juga akan mencatat transaksi BMN. Di dalam aplikasi ini akan mengirimkan jurnal ke aplikasi Saiba. Untuk selanjutnya, di dalam aplikasi Saiba akan dilakukan proses terima jurnal dari Simak BMN yang di dalamnya sudah terdapat transaksi persediaan dan transaksi aset tetap. Kemudian di dalam aplikasi Saiba akan melakukan transaksi keuangan lainnya yang nantinya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca keuangan secara komprehensif yang akan dikirimkan ke aplikasi Erekon LK. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana terkait dengan aplikasi persediaan? Apa itu persediaan? Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimasukkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, serta barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Bagaimana mekanisme pencatatan di dalam aplikasi persediaan? Pada dasarnya dimulai dari proses input. Proses input ini
dapat berasal dari transaksi yang berupa berita acara serah terima barang, bukti kepemilikan, faktur, kwitansi, atau dokumen lainnya yang sah. Kemudian di dalam aplikasi akan dilakukan proses, yaitu berupa proses perekaman data, verifikasi, dan proses pencetakan. Yang selanjutnya akan menghasilkan output di dalam aplikasi persediaan ini. Output yang akan dihasilkan berupa laporan persediaan, buku persediaan, dan rekapitulasi persediaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana cara menginput transaksi persediaan ini ke dalam aplikasi? Kita akan pelajari sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan aplikasi persediaan. Pada aplikasi persediaan terdapat menu utama, yaitu yang pertama adalah referensi, yang kedua transaksi, yang ketiga laporan, dan yang keempat adalah utility. Pada menu referensi terdapat beberapa referensi yang telah ada dalam aplikasi persediaan ini. Yang pertama adalah tabel UAPB atau tabel unit akuntansi pengguna barang. Kemudian yang kedua, tabel UAPPB E1 atau tabel pembantu pengguna barang eselon 1. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel UAPPB wilayah. Kemudian tabel yang keempat adalah tabel unit akuntansi kuasa pengguna barang. Referensi lainnya terdapat tabel wilayah, tabel kanwil, tabel sub-sub kelompok barang, tabel jenis transaksi, dan penandatangan. Pada menu transaksi terdapat menu-menu utama yaitu persediaan masuk yang terdiri dari saldo awal. Saldo awal persediaan digunakan untuk menginput persediaan yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan yang belum dibukukan pada aplikasi persediaan, baik yang diperoleh dengan pembelian, transfer masuk, rampasan, perolehan lainnya, ataupun reklasifikasi masuk. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber persediaan yang ditanggali dengan tahun anggaran yang lalu. Kemudian transaksi persediaan masuk selanjutnya adalah pembelian. Pada menu pembelian ini digunakan untuk melakukan penginputan persediaan yang diperoleh dengan belanja yang melalui APBN atau DIPA pada satuan kerja pada tahun anggaran berjalan. Belanja persediaan melalui APBN tersebut selain dokumen seperti SPM atau SP2D juga berupa SP3B, SP2B, SP3, termasuk di dalamnya adalah SP2HL dan SPHL atau hibah langsung berupa uang. Transaksi persediaan masuk selanjutnya yaitu transfer masuk. Menu transfer masuk ini digunakan untuk melakukan perekaman data persediaan dari hasil kiriman atau transfer dari satuan kerja lainnya dalam lingkup pemerintah pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan berita acara serah terima satuan kerja pemberi dan satuan kerja penerima persediaan. Selanjutnya, menu persediaan masuk adalah hibah masuk. Transaksi hibah masuk ini digunakan untuk mencatat atau menginput persediaan yang diperoleh dari entitas lain di luar pemerintah pusat yang diberikan sebagai hibah langsung berupa barang kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran berjalan. Hibah dapat berasal dari masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga sosial, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pemerintah daerah baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Transaksi persediaan masuk selanjutnya adalah rampasan.
Pencatatan rampasan ini digunakan untuk menginput perolehan persediaan yang berasal dari rampasan. Pengelolaan barang rampasan negara diatur dalam PMK nomor 3 garing PMK 06 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menyatakan bahwa perampasan akan diikuti dengan perintah atau tindakan lebih lanjut sesuai keputusan pengadilan terhadap barang rampasan. Transaksi selanjutnya yaitu terkait dengan perolehan lainnya. Menu perolehan lainnya ini digunakan untuk melakukan pencatatan persediaan pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat diinput dalam saldo awal, pembelian APBN, transfer masuk, hibah, rampasan, ataupun reklasifikasi masuk. Persediaan masuk selanjutnya yaitu adalah reklasifikasi masuk. Reklasifikasi masuk ini digunakan untuk melakukan pencatatan yang berasal dari persediaan yang secara definitif yang mungkin berasal dari transaksi-transaksi persediaan yang lainnya, sehingga kita melakukan klasifikasi ulang terkait persediaan yang kita miliki. Sebagai contoh, misalkan yang semula dalam kelompok barang 1.01.05.01 kemudian dilakukan reklasifikasi menjadi kelompok barang 1.01.09. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah transaksi-transaksi pada persediaan masuk. Kemudian, untuk transaksi pada persediaan keluar, yang pertama adalah pemakaian. Menu pemakaian ini digunakan untuk melakukan penginputan transaksi persediaan pada tahun anggaran berjalan yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka operasional pemerintah. Selanjutnya, menu yang digunakan untuk transaksi persediaan keluar selanjutnya adalah transfer keluar. Menu ini digunakan untuk merekam pengeluaran persediaan karena dikirimkan atau ditransfer keluar ke satker lainnya dalam lingkup pemerintah pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Transaksi persediaan berikutnya adalah hibah keluar. Ini adalah lawan dari hibah masuk pada menu transaksi persediaan masuk. Transaksi hibah keluar digunakan untuk melakukan pencatatan pengeluaran persediaan kepada masyarakat atau Pemda yang pada awalnya tidak diniatkan untuk diserahkan kepada pihak lain atau diniatkan untuk digunakan sendiri dan dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pihak lain ini bisa berupa satuan kerja lingkup di luar pemerintah pusat, misalnya masyarakat, pemerintah daerah, atau pemerintah daerah di luar negeri. Transaksi selanjutnya untuk transaksi persediaan keluar adalah penyerahan atau dijual kepada masyarakat atau Pemda. Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun anggaran berjalan yang dari awal memang direncanakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau Pemda. Persediaan tersebut dimasukkan dalam kelompok persediaan berupa persediaan untuk dijual atau diserahkan dengan kelompok barang 05. Transaksi selanjutnya terkait dengan persediaan keluar adalah pemakaian untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan dari bentuk atau jenis persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga. Selanjutnya, pada menu persediaan keluar terdapat menu penyerahan dari belanja bantuan sosial. Menu ini disediakan untuk menginput pengeluaran persediaan di tahun berjalan dari kelompok persediaan dari belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial
Pemakaian menu ini akan dibandingkan dengan realisasi bantuan sosial. Menu selanjutnya adalah transaksi barang usang. Transaksi barang usang digunakan untuk merekam barang persediaan yang sudah usang berdasarkan hasil opnam fisik yang dilakukan pada semester 1 dan semester 2 berdasarkan keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. Transaksi selanjutnya pada transaksi persediaan keluar adalah barang rusak. Menu ini digunakan untuk merekam barang persediaan yang rusak pada tahun anggaran berjalan berdasarkan hasil opnam fisik yang dilakukan pada akhir semester 1 dan semester 2 berdasarkan keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. Menu selanjutnya yaitu penghapusan lainnya. Menu penghapusan ini disediakan untuk menginput persediaan keluar pada tahun anggaran berjalan dari hal-hal yang tidak bisa terjadi sehingga tidak sesuai jika diinput pada menu persediaan keluar yang lainnya. Kejadian ini antara lain, misal, barang persediaan berkurang atau keluar karena kehilangan atau pencurian, atau barang persediaan berupa hewan, ikan, atau tanaman yang mati. Transaksi persediaan keluar selanjutnya adalah reklasifikasi keluar. Menu ini digunakan untuk mencatat klasifikasi ulang atas suatu persediaan yang kita miliki, dan ini merupakan kontra dari reklasifikasi masuk yang berasal dari transaksi persediaan masuk. Transaksi selanjutnya pada aplikasi persediaan adalah menu koreksi. Menu ini digunakan untuk melakukan koreksi terhadap transaksi persediaan yang sudah terkirim ke aplikasi Simak BMN pada periode berjalan yang salah atau kurang catat berdasarkan koreksi internal maupun koreksi audit yang akan menambah jumlah dan atau nilai persediaan pada periode tahun berjalan. Menu selanjutnya, transaksi hasil opnam fisik. Jenis transaksi opnam fisik pada aplikasi persediaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kode jenis transaksi P01 apabila kuantitas persediaan yang dicatat lebih banyak dibandingkan dengan kuantitas persediaan hasil pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, kode transaksi P02 apabila kuantitas persediaan yang dicatat lebih sedikit dibandingkan kuantitas berdasarkan hasil pemeriksaan opnam fisik. Transaksi selanjutnya yaitu proses penghapusan usang atau rusak. Menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena usang setelah melewati satu periode laporan tahunan berdasarkan keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan yang berlaku. Demikian juga untuk hapus rusak, menu ini digunakan untuk menghapus aset yang tidak digunakan lagi karena rusak yang disebabkan oleh berbagai hal. Misal, karena menyusut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, cacat, tidak produktif, atau sebagai akibat dari keadaan kahar atau force majeure. Baik pada tahun berjalan maupun setelah melewati satu periode laporan tahunan
berdasarkan keputusan pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan pendelegasian kewenangan. Demikian Bapak Ibu sekalian, menu-menu transaksi pada aplikasi persediaan. Setelah kita melakukan transaksi pada persediaan, kita akan menghasilkan sebuah laporan persediaan. Laporan persediaan dapat berupa buku persediaan. Laporan persediaan yang terdiri dari dua jenis, yaitu laporan persediaan pada unit akuntansi kuasa pengguna barang atau laporan persediaan unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang apabila dalam satuan kerja kita memiliki pembantu kuasa pengguna barang. Kemudian kita juga akan mendapatkan laporan rincian persediaan yang terdiri dari dua jenis, yaitu pada tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang atau unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang. Kemudian, laporan yang dihasilkan dalam aplikasi persediaan yaitu laporan posisi persediaan di neraca, laporan mutasi persediaan, daftar transaksi persediaan, daftar transaksi pembelian per akun, daftar transaksi beban persediaan, rekapitulasi jurnal kiriman, daftar persediaan usang yang terdiri dari dua jenis, yaitu tingkat UAKPB dan unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang, dan daftar persediaan rusak yang terdiri dari dua jenis, yaitu daftar persediaan rusak pada UAKPB dan daftar persediaan rusak pada UAPKPB. Pada menu utility, terdapat menu yang pertama, kirim atau batal kirim ke SIMAK BMN. Menu ini digunakan untuk melakukan pengiriman data persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN atau melakukan proses pembatalan pengiriman dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN. Menu utility selanjutnya yaitu pengiriman saldo awal ke SIMAK BMN. Pengiriman saldo awal ke SIMAK BMN digunakan untuk melakukan pengiriman data-data saldo awal yang sudah diinputkan dalam persediaan ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Data-data ini adalah data transaksi sebelum tahun anggaran berjalan atau transaksi pada tahun anggaran yang lalu. Kemudian, menu utility selanjutnya ada penerimaan dari UAPKPB. Menu ini digunakan untuk melakukan proses konsolidasi pada tingkat UAKPB. Artinya, bagi satuan kerja yang membentuk unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang akan dikonsolidasikan ke satker induknya. Kemudian, menu pengiriman ke Sakti, menu ini digunakan untuk mengirimkan data transaksi persediaan bagi satker. Menu selanjutnya pada aplikasi Sakti, menu utility adalah backup dan restore. Backup digunakan untuk memindahkan data-data persediaan ke dalam media lain yang nantinya data bersangkutan akan dilakukan restore atau dikembalikan ke PC atau ke laptop atau ke media lain yang akan menggunakan aplikasi persediaan. Menu backup dan restore ini terdiri dari menu backup dan restore database, referensi, dan referensi ANA. Referensi ANA digunakan untuk melakukan backup dan restore untuk referensi bagi satker yang memiliki unit akuntansi pembantu kuasa pengguna barang. Kemudian menu utility selanjutnya adalah menu pengosongan data. Fungsi dari menu ini adalah untuk melakukan pengosongan seluruh data transaksi pada aplikasi persediaan. Sedangkan menu pengosongan referensi digunakan untuk melakukan pengosongan semua transaksi referensi yang ada dalam aplikasi persediaan. Proses tutup tahun digunakan dalam rangka melakukan summary data sehingga data yang dimiliki dalam aplikasi persediaan
akan lebih simpel, akan menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi nilai yang ada dalam aplikasi persediaan. Kemudian, proses konversi ini digunakan untuk memindahkan seluruh data dari satu satuan kerja yang mungkin karena pertama terjadi proses perubahan kodifikasi persediaan yang karena terjadi perubahan kodifikasi satuan kerja atau perubahan eselon 1 atau perubahan kementerian dan lembaga, sehingga kita bisa memindahkan seluruh transaksi dari satu entitas yang berasal dari kode bagian anggaran, bagian eselon 1, bagian wilayah, kode satker, jenis kewenangan, dan kode pembantu kuasa pengguna barang. Demikian menu-menu yang ada dalam aplikasi persediaan. Semoga paparan yang kami sajikan bermanfaat dan dapat diimplementasikan di dalam aplikasi persediaan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.